بسم الله الرحمن الرحيم. Juga hal yang luar biasa partisipasinya Nabi SAW dalam hilfu fudul namanya. Hilfu fudul. Hilf adalah sumpah, ya. Halafa, yang kata Nabi SAW, man halafa bighairi Allah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain nama Allah maka dia telah musyrik, gitu kan. Hilf, halafa, atau orang Arab mengatakan ahlifu billah, aku bersumpah atas nama Allah. Hilf fudul, ya. Fudul punya makna banyak, ya. Di antaranya adalah hak, hukuk, ya, haknya orang lain gitu. Jadi begini ceritanya, Nabi hilfu fudul adalah sebagian anak-anak muda Mekah, ya, pada saat itu yang diistilahkan dengan syabab Mekah, ya, pada saat itu mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat bersumpah atas nama Allah depan Ka'bah, mereka akan membela semua orang yang terzalimi dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk itu, siapapun itu. Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Awal kisahnya hilfu fudul adalah ada seseorang dari luar Mekah pernah bertransaksi dengan salah satu tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Siapa ini As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam. Al-As bin Wa'il ini tidak, gitu kan. Al-As bin Wa'il ini salah satu tokoh Mekah. Pernah dia transaksi dengan satu orang pendatang dari luar Mekah, kemudian dia nggak mau bayar. Sudah diambil semuanya, baik saya beli ini semua, dibawa semuanya, sudah ditaruh di gudangnya. Kemudian tiba-tiba pada saat pembayaran dia bilang enggak, saya nggak mau bayar. Orang ini sendirian, nggak ada pembelahnya gitu, dari luar kota Mekah. Maka pada saat itu teman-teman, orang ini pun datang, ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, nggak ada yang hiraukan. Tokoh Quraisy nggak ada yang hiraukan. Sampai akhirnya dia menyebutkan dengan syairnya, sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberi hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini, dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy waktu itu sempat waktu mendengarkan syair, dan syair pada saat itu luar biasa, ya, sama dengan kita sekarang media. Setiap ada syair baru selalu saja diperebutkan oleh orang untuk dihafal, baik atau buruk. Sampai kadang-kadang kalau kita, dan saya tidak sarankan tentunya, syair-syair masa jahiliyah itu luar biasa sampai merincikan tentang wanita. Bagaimana wanita yang indah itu, bagaimana dalam syair-syair mereka, gitu kan. Jadi ini seperti media kalau kita sekarang cepat sekali menyebar. Orang-orang Quraisy akhirnya takut dengan syair-syair itu, akhirnya mereka terdiam. Muncullah beberapa anak muda Mekah, masing-masing memiliki yang ayah-ayah mereka juga kepala-kepala suku, yang akhirnya bersumpah di depan Ka'bah dan akan melawan kezaliman walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ada ahli sejarah yang mengatakan sebab dinamakan hilfu fudul, sumpah fudul, karena fudul ini adalah nama gabungan nama dari 3 orang yang pertama membentuk hilfu fudul. Semua namanya fadl, semua namanya fadl, tiga-tiganya maka dikatakan fudul, ya. Tapi yang ini yang lebih kuat bukan itu, yang lebih kuat adalah fudul artinya hak, ya, haknya orang-orang. Para pemuda ini sebagaimana saya bilang tadi sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus mengorbankan jiwa mereka, dan mereka mengiklankan itu ke seluruh Mekah dan menjadikan sebagai program siapapun yang mau ikut dibuka. Dan Nabi SAW termasuk salah satu pemuda yang ada di hilfu fudul. Nabi SAW bergabung sama mereka untuk membela semua kezaliman. Akhirnya pada saat Nabi SAW bergabung sama anak muda ini, berkumpullah lebih 10 orang pada saat itu. Kemudian mereka mendatangi rumahnya Al-As bin Wa'il. Lalu mereka mengatakan, demi Allah kami telah bersumpah atas nama Allah untuk membela siapapun yang terzalimi, dan anda telah menzalimi orang yang datang dari luar Mekah. Kalau anda tidak mengembalikan haknya, maka kami akan membunuh anda. Jadi nggak ada alasan lagi. Melihat kejadian tersebut, karena Al-As bin Wa'il ketakutan, dia pun mengembalikan haknya orang tadi.
Kenapa kita panjang lebar ceritakan tentang ini teman-teman sekalian? Karena ada hubungannya dengan hukum syar'i. Jadi bukan hanya sekedar historinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau ya juga menyampaikan sebuah hukum kepada kita. Setelah itu, apa kata beliau? Sesungguhnya aku dulu di zaman jahiliyah telah dipanggil untuk hilfu fudul. Demi Allah, kalau seandainya aku dipanggil setelah Islam, aku akan menjawabnya. Aku akan menjawabnya. Jadi hilfu fudul ini terjaga ya dalam hukum syar'i kita. Dalam salah satu athar juga disebutkan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, pernah memiliki hak yang diambil atau belum dikasih oleh wali kotanya Madinah pada saat itu bernama Al-Walid. Ini gubernur kota Madinah. Iya. Lalu Husain berkata, tentu saya tidak perlu masuk ke rincian apa masalahnya, tapi yang jelas Al-Walid, Husain sempat berkata, bila engkau tidak memberikan hakku, maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul. Aku akan mengiklankan hilfu fudul. Maka akhirnya si Al-Walid pun memberikan haknya. Tentu waktu Husain menyebutkan ini, ada banyak sahabat yang mendengar, diantaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastilah aku akan menghenuskan pedangku dan tidak akan memasukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan dan aku terbunuh membelahnya. Jadi ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, hilfu fudul ini artinya adalah bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman, bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman. Dan kaum muslimin diperintahkan bukan hanya membela umat Islam, membela siapapun yang terzalimi. Ada banyak histori berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya di salah satu masa di zaman kejayaan Abbasiyah dulu, pernah pasukan Abbasiyah sangat besar. Terjadi cekcok antara beberapa orang non muslim di luar wilayah kaum muslimin, dan mereka mau berperang nih. Lalu dua-duanya menyurat kepada Khalifah Abbasi minta pertolongan. Dua-duanya kafir, dua-duanya minta pertolongan. Maka berdiskusilah dengan para ulama khalifah, kemudian bertanya, apa saran kalian? Rata-rata semua mengatakan, untuk apa kita campurin? Kafir sama kafir, biarin aja. Tidak usah kita ikut-ikutan. Kecuali kalau mereka menyerang wilayah muslimin. Hampir semuanya begitu, kecuali satu orang yang pada saat itu memberikan saran berbeda. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, kita semua tahu kalau Islam datang untuk rahmatan lil alamin, dan Islam datang untuk membela kebenaran. Kita akan menerima penawaran siapa yang benar di antara mereka. Kalau ada yang benar, kita bersama mereka dan kita perangi yang terzalimi, karena Islam memang untuk menegakkan kebenaran. Seperti itulah. Dan ini ada hukum syar'i sendiri tentunya berhubungan dengan masalah ini. Yang jelas Nabi SAW termasuk salah satu dari anggota hilfu fudul itu. Dan berarti beliau sudah menegakkan kebenaran dan keadilan jauh sebelum masa kenabian.